Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada sang kekasihnya, Habibullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita lafazkan salawat kepadanya yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir ini kelak di yaumil mahsyar nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jitinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu ada 3 penyesalan manusia di akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Wal 'Asr. Ayat yang pertama, Wal 'Asr, demi masa, demi waktu. Waw di sini adalah harful qasam, yaitu huruf sumpah. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena saking berharganya waktu. 1 detik, 1 jam. Yang 1 detik itu, 1 jam itu apabila kita lewati, dia tidak akan pernah kembali lagi. Imam Al-Ghazali pernah melantarkan pertanyaan kepada murid-muridnya dengan 6 pertanyaan. Salah satunya, wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling jauh di atas dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab,
Wahai guru, yang paling jauh itu adalah matahari, yang paling jauh itu adalah bulan, planet. Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Semuanya betul. Yang aku maksud di sini adalah yang paling jauh di atas dunia ini adalah waktu yang telah berlalu. 1 detik saja waktu kita berlalu, yang 1 detik itu tidak akan pernah kembali lagi. Al-waktu kasayf fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Apabila kita tidak mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, maka pedang itulah yang akan membinasakan kita. Oleh karena itu kaum muslimin, selagi Allah berikan kehidupan kepada kita, selagi Allah berikan waktu kepada kita untuk beribadah, maka beribadahlah. Pergunakan waktu kita di atas dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang menyesal. Ada 3 penyesalan manusia di akhirat karena tidak sempat mengerjakan amal di dunia. Yang pertama, mereka menyesal karena tidak mengerjakan solat. Ketika Allah campakkan satu orang ke dalam neraka sakor, kemudian Allah tanya mereka, "Masa'alaka fi sakor?" Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor ini? Apa jawab mereka? "Ya Allah, lam nakuna minal musallin." Ya Allah, kami di dunia tidak sempat mengerjakan solat. Ya Allah, kalau bisa balikkan kami ke dunia, kami ingin solat ya Allah. Akan tetapi permintaan mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka menyesal karena menunda-nunda waktu salat. Mengerjakan zuhur jam 3, mengerjakan asar jam setengah 6, mengerjakan maghrib hampir-hampir masuk waktu isya. Ketika ditanya, "Bapak, kenapa terlambat solatnya?" Apa jawabnya? "Yang pentingkan solat." Ini kalimat ini salah. Yang pentingkan solat itu salah. Akan tetapi yang betul kalimatnya, pentingkan solatmu. Jangan gara-gara pekerjaan kita lupa mengerjakan solat, kita tunda waktu solat. Apa kata Allah? "Fawailul lil musallin." Neraka willah bagi orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka menunda waktu salat. Kaum muslimin yang berbahagia, penyesalan manusia yang kedua di akhirat adalah mereka tidak sempat bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkanlah hartamu dengan segera, nafkahkanlah hartamu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu. Karena pada saat itu kamu akan berkata, "Ya Allah, tunda kematian ini ya Allah. Kami ingin bersedekah ya Allah, dan kami ingin menjadi orang-orang soleh. Balikkan kami ke dunia ya Allah, kami ingin bersedekah." Dia tidak minta macam-macam, ingin bersedekah. Dia tidak minta ingin menjadi pejabat, ingin memperbaiki rumahnya, ingin bersedekah. Ini penyesalan manusia yang kedua karena tidak sempat bersedekah. Yang terakhir, penyesalan manusia di akhirat karena tidak sempat membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran,
di hari kiamat nanti dia akan menjadi syafaat bagi si pembaca. Ketika kita tidak sempat membaca lembaran-lembaran Al-Quran karena disibukkan membolak-balik handphone. Kita tidak sempat membaca untayan-untayan Al-Quran karena disibukkan membaca untayan isi Facebook, isi WhatsApp. Orang yang seperti ini nanti akan menyesal. Ya Allah, balikkan kami ke atas dunia. Kami ingin membaca Al-Quran, ya Allah. Oleh karena itu kaum muslimin, selagi ruh masih dikandung badan, selagi waktu itu diberikan oleh Allah kepada kita, pergunakanlah waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Karena amal soleh itulah yang akan menjadi pembela kita di akhirat nanti. Amal soleh itulah yang akan menolong kita di akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.